Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu semangat dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi, edisi 13 Juni 2024. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima sabdanya. Semoga menjadi panduan kita untuk menjalani di hari ini. Pagi ini saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Satu bagian ayat yang sering kali dibacakan ketika memberikan persembahan pada tiap-tiap ibadah minggu. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Lumbungmu akan diisi penuh. Saudara-saudara pendengar renungan pagi yang dikasihi Tuhan, apakah kita semua telah mengenal lumbung atau setidaknya mengenal tempat penyimpanan padi yang telah kering setelah dijemur, atau bejana? Keduanya menjadi tempat penyimpanan. Yang pertama adalah penyimpanan padi yang telah kering setelah dijemur. Dan bejana adalah tempat penyimpanan air atau sari buah anggur yang dikenal di Palestina pada masa itu. Saudara, lumbung rupanya telah dikenal sejak zaman Perjanjian Lama. Penulis kitab Amsal menggunakan lumbung pada saat mengajarkan prinsip persembahan kepada umat Israel, bahwa lumbung-lumbung akan diisi penuh dan bejana air, tempat pemerahan buah anggur, akan diisi menjadi penuh. Keseluruhan pasal 3 sebenarnya merupakan ajaran Salomo tentang bagaimana kita bisa mendapatkan berkat dan hikmat Tuhan dalam hidup kita. Salah satu cara untuk mendapatkannya adalah dengan berani memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki kepada Tuhan. Apakah teks ini mendukung teologi kemakmuran yang mengajarkan prinsip transaksi, memberi supaya diberkati, memberi supaya menerima? Tampaknya tidak, sebab konsep mempersembahkan kepada Tuhan hasil panen oleh bangsa Israel, khususnya panen pertama, sebagai pengakuan bahwa dialah pemilik tanah itu. Dalam kasus pemberian buah sulung misalnya, Alkitab menyediakan teks-teks Alkitab yang secara konsisten melihat buah sulung lebih sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan, bukan umpan untuk mendapatkan berkat-berkat. Konsep memberikan harta terbaik atau hasil pertama dari segala penghasilan merupakan perintah Allah kepada umatnya. Misalnya saja dalam Keluaran pasal 23 ayat 19 yang mengatakan, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Dapat dipahami bersama bahwa perintah ini diberikan Allah dengan tujuan supaya bangsa Israel mengutamakan Tuhan, bukan dengan maksud untuk mendapat lebih banyak. Kata lumbung dan bejana pemerahan di dalam ayat ini berbentuk jamak. Sedangkan pada waktu itu yang memiliki lumbung dan bejana pemerahan hanyalah orang-orang kaya. Jika hasil pemberian buah sulung adalah lumbung dan bejana pemerahan yang penuh, bagaimana nasib mereka yang memberi buah sulung tapi tidak memiliki lumbung maupun bejana pemerahan? Jika teks ini ditujukan hanya kepada orang-orang kaya, kita selanjutnya perlu menyadari mengapa hal itu dikhususkan bagi mereka. Dugaan yang paling masuk akal adalah sikap hati mereka yang cenderung mencintai harta secara berlebihan. Mereka mungkin khawatir bahwa dengan memberi maka kekayaan mereka akan berkurang. Kepada orang-orang semacam itulah Tuhan memberikan nasihat ini. Bukan itu saja, pembacaan yang teliti menunjukkan bahwa ayat ini tidak mengajarkan ketamakan. Tidak ada janji tentang penambahan lumbung atau bejana pemerahan. Allah hanya berjanji untuk memenuhi yang sudah ada. Jika Allah memberikan melebihi daripada apa yang mereka butuhkan atau yang mereka bisa dapatkan, itu berarti bahwa Allah ingin mereka bisa berbagi lebih banyak daripada biasanya.
Semakin banyak diberi, semakin banyak pula untuk memberi. Saudara, jangan dibalik. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Ini ajaran yang memutarbalikkan teks Alkitab. Selain itu, maksud memberikan hasil pertama dari pendapatan kita kepada Allah supaya menghormati Dia sebagai Tuhan atas kehidupan dan harta milik kita. Kita harus mempercayai bahwa hidup kita bukanlah milik kita. Kita harus mempercayai bahwa Tuhanlah yang memiliki segala sesuatunya. Apapun yang kita punyai, pekerjaan, jabatan, pangkat, kedudukan, sesungguhnya Tuhanlah pemilik semuanya. Dan kita hanyalah pengelola. Allah adalah pemilik dari semua yang ada di dalam hidup kita, termasuk diri kita yang telah ditebus. Maka Allah akan membuka jalan untuk mencurahkan berkat di atas kita, bukan hanya untuk kita nikmati secara pribadi, tetapi untuk berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Berikan yang terbaik karena itu merupakan milik Tuhan. Jangan menahannya dengan merasa bahwa itu milik kita. Biarkan Allah melimpahkan kasih setia dan berkat-Nya atas hidup kita, termasuk segala sesuatu yang akan kita perlukan di masa datang. Saudara, mari kita ingat bagaimana Paulus berpesan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Maka memuliakan Tuhan dengan harta sama dengan menghormati Tuhan sebagai pemilik dari segala sesuatu yang telah diberikannya. Siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Demikian firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Adalah janji Allah kepada semua orang yang dengan setia dan murah hati memberikan persembahan-persembahannya kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini mengawali seluruh rangkaian aktivitas kami. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kami segala sesuatu yang kami perlukan dalam hidup ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa apa yang ada pada kami sesungguhnya Engkaulah pemiliknya. Kami hanyalah pengelola. Dan ada maksud Tuhan di balik semua pemberian yang Tuhan berikan pada kami. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk mengutamakan Engkau, untuk menghormati nama-Mu, untuk mengungkapkan pengakuan semua yang ada pada kami adalah dari tangan-Mu. Engkaulah pemilik segala sesuatunya. Sehingga ketika Tuhan menginginkan kami untuk berbagi kepada orang lain, untuk memberikan persembahan-persembahan khusus ke dalam rumah Tuhan, dan memberi yang terbaik adalah kehendak Tuhan. Kami mohon supaya Roh Kudus akan menguatkan kami dan selalu mengingatkan kami tentang kebenaran-Mu ini, agar kami dapat hidupi di dalam kehidupan ini dan menjadikannya sebagai gaya hidup kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Apapun persoalan yang sedang kami hadapi, apapun keadaan yang sedang kami hadapi, kami tahu Bapa yang akan menolong kami dan memberikan segala yang terbaik tepat pada waktunya. Tuhan beri penghiburan kepada mereka yang berduka. Tuhan sembuhkan kepada mereka yang sakit. Tuhan membuka kepada mereka yang jalan buntu, yang berbagai-bagai persoalan yang kami hadapi. Kami hanya tahu bahwa Bapa mengasihi kami dan kami tetap ada di dalam genggaman Tuhan. Di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan sabdanya. Amin.